hanya di segitiga siku-siku saja. Bagaimana dengan segitiga yang lain? Kalian pernah belajar aturan sin, aturan cos, sifat-sifat sin dan cos. Itu masuknya di matematika minat. Oke. Jadi ini pisahkan ya, LM dan matematika minat. Meskipun belajarnya jadi satu. Yang sampai kompetensi segitiga siku-siku itu akan muncul di ujian sekolah LM. Sedangkan untuk yang segitiga lain itu dimunculkan di matematika minat. Oke. Saya hentikan dulu video dari Miss Ika. Kemudian ini yang di layar kalian itu adalah inti dari belajar kita hari ini. Saya buka sesi pertanyaan. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Belum ya. Belum ada. Kalau belum ada, kita akan langsung ke soal. Ya, share screen-nya saya hentikan. Nah, kalau kalian ada yang ketinggalan menonton videonya Miss Ika, bisa akses YouTube-nya sekolah. Gitu ya. Baik, saya munculkan soal. Saya share screen yang bagian soal KD2 trigonometri. Oke. Nah, perhatikan layar. Bagaimana cara kalian untuk menyelesaikan soal nomor 1? Mau dibahas dulu? Kalau dibahas dulu kayaknya udah ya dengan contohnya Mistika tadi. Berarti saat ini saya akan memberikan waktu ke kalian 2 menit untuk menyelesaikan soal nomor 1. Jika ada kendala, maka akan kita bahas setelah ini. Ya, waktunya dimulai dari sekarang. Nanti akan berakhir di pukul 10.42. Waktunya habis 10.42. Jawabannya apa, sayang? Apa, Nak, jawabannya, Nak?
bukan ya? Yang jawab A, siapa? Sebut nama. Lutfi. Raffi Ahmad juga, Miss. Lutfi A, Raffi Ahmad A. O. AO apa? A. AOA, 3 anak jawab A. Mari, kita ada 8 orang di sini. Tidak mau ganti jawaban yang lain? Hati-hati dengan pengecoh. Ya. Kayaknya sudah cukup berpengalaman, jadi tidak akan terkecoh lagi. Ya, siapa ini yang bersuara? Miftah ya? Miftah apa, Mif? Miftah beda sendiri, B. Beta ya, betul ya? Oke, baik. Ada lagi yang mau menyampaikan pendapatnya? Sekarang saya akan membahasnya ke kalian. Internetnya kurang bagus nih. Oke, kita stop share, terus saya ke HP layar belakang. Nah, seperti yang Miss Ika bilang ya, kalau mau mengerjakan, maka ada baiknya kalian membuat ilustrasi gambarnya. Di situ ada keterangan segitiga ABC, siku-siku di B. Berarti kamu boleh menggambarnya, terserah mau gambarnya begini hadapnya atau segitiganya hadapnya begini, sama saja. Yang penting siku-sikunya tuh di mana toh? Ini loh. Nah, berarti yang lainnya adalah sudut yang akan kita tentukan kemudian. Di situ siku-sikunya jelas mengatakan di B. Ini saya kasih nama B. Bagaimana letak A dan C-nya? Bebas, terserah mau di sini. BC itu 12. AC itu 15. Berarti sisi mana yang belum kita miliki? Sisi AB. Gitu kan? Bagaimana mencari sisi AB? Gunakan teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras mengatakan apa? Teorema Pitagoras mengatakan sisi miring adalah sisi terpanjang. Didapat dengan cara jumlah kuadrat dua sisi lainnya. Ya, artinya saya akan mendapatkan AC dari AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Begitu ya. Ini teorema Pitagoras aslinya mengatakan seperti ini. Tapi yang saya cari ternyata bukan sisi miring, melainkan sisi yang lain. Jadi gimana dong cara mencari sisi lainnya atau AB? Ya gampang aja. Diotak-atik menggunakan prinsip aljabar sederhana. Berarti kalau saya mau cari AB, cukup dengan AB kuadrat, sisi yang terpanjang dikuadratkan, yaitu AC kuadrat dikurangi sisi lainnya, BC kuadrat. Gitu ya. Nah, kamu boleh menggunakan ini atau pakai yang namanya triple Pitagoras. Nah, triple Pitagoras itu angka-angka yang spesial yang dari angka-angka itu memenuhi rumus teorema Pitagorasnya. Oke, sebenarnya kalau BC 12, AC 15 itu mengikuti triple Pitagoras enggak? Ya. Ya, kalau mengikuti triple Pitagoras kan bisa ya pakai hafalan ya. Sebenarnya AB itu berapa? 9. 9, betul sekali. 9, ya benar sekali. Berarti jadi kalau B. kamu tidak hafal, benar. Kalau kamu tidak hafal dengan triple Pitagorasnya, toh masih bisa mencari AB menggunakan rumus teorema Pitagoras. Tapi kalau apal triple Pitagorasnya, apal yang sederhana aja deh. Triple Pitagoras yang sederhana. Triple yang sederhana yang paling kecil apa? 3, 4, 5.
Terus yang berikutnya apa? 6, 8, 6, 8, 10. Terus apa lagi? 9, 12, 15. Ya, yang paling panjang ini sisi miring ya. Nah, begitu. Oke, jadi sebenarnya mudah sekali dengan melihat bahwa dari ilustrasi kok saya bisa menyimpulkan ini bilangan triple Pythagoras nih. Temukan satunya. Tinggal dihitung ya, cos A. Berarti kita melihat dari sudut pandang A. Siapa depannya A? Ini BC. Siapa sampingnya A? Ini AB. Siapa miring? Kalau miring nggak pindah-pindah ya. Jadi point of view itu mengubah view depan dan view samping. Tapi bahwa miring itu tidak pernah berubah. Posisinya tetap sisi yang terpanjang atau si AC-nya. Oke? Yang berubah point of view-nya adalah yang depan dan samping. Di situ cos A. Cos A. Berarti sa per mi. Sampingnya A, miringnya si A. Sampingnya A apa? Sampingnya A adalah 9, miringnya si A itu 12. miring 15. 15. Iya, dibagi 3 toh? Iya, 3. 3 per 5. Jawabannya adalah ya nggak sih? Cos itu nek sin kan demi, cos itu sami. Tan itu desa. Jadi yang menjawab A tadi betul. Hampir terkecoh dengan 3/4. Iya, sederhana ya, diingat-ingat. Oke, baik. Kita ganti ke soal yang lain untuk memantapkan apakah kalian sudah benar-benar paham. Ya, share screen kembali. Oh, ini ada yang chat saya nih. 3/5, Miss. Betul ya? Sip. Thank you. Ya. Langsung sekejap mata. Nomor 2 apa jawabannya? Triple bukan? Ayo triple bukan? Ya, betul. Angkanya lihat nih. 8, 10. Berarti satunya berapa? 8. Triple Pythagoras yang ada 8 Tan desa ada 8/6. Tan desa 8/6. Yuk, sekejap mata. Siku-sikunya DJ. 4/3. Oh, tanda ya? Ini ABC. desa. Siku-sikunya DJ. Oh, 6/8. Sin A. Tangan B. Temis. 6/8. Berarti dibagi 2, 3/4. Betul nggak? Ya, Miss. Ya, Miss. Betul, ketemu gitu. Alvaro ketemu, Raffi ketemu, C ya. Lutfi gimana Lutfi? Eva? Aku bilang gitu, Miss. Tadi udah. Ya, saya tunggu Lutfi. Eva gimana Eva? Diva, Armifta, Radinka, Nadif. 8/6, Miss. Kok bisa Iya, banget? kok kebalik? Desa. Berarti point of view belum diubah. Point of view-nya belum diubah. Yuk, mari kita bantu teman-temannya yang belum. Yang belum dapat angkanya. Saya cari dulu soalnya. Wait a minute. Ya, saya stop share-nya. Kembali lagi ke layar.
Oke, kita akan melakukannya dengan sangat hati-hati. Meskipun ini sederhana, tapi kalau kamu ada kebaliknya kan ya sayang juga ya. Ada sebuah segitiga siku-siku. Saya gambar. Siku-sikunya di C. Udah langsung saya tulis dulu. Berarti AB-nya di mana? Bebas letaknya. Ini misalkan saya tulis A, di sini saya tulis B. Boleh. Kamu nulis A di sini, kamu nulis B di sini juga boleh. Sin A 8/10. Padahal kita tahu sin A itu adalah depannya yang A dibagi dengan miringnya dari A. Berarti siapa depannya A? Depannya A itu adalah BC, miringnya A, tetap ya A, B. Ini 10, ini 8. Angkanya mengikuti triple Pitagoras. Triple Pitagorasnya tadi apa? Saya nyebutin 3, 4, 5 yang sederhana, terus 6, 8, 10, 9, 12, 15. Gitu toh? Terus saya sudah tahu nih, ini mengikuti triple yang ini, 6, 8, 10. Kalau saya nggak hafal triplenya gimana, Miss? Ya lakukan perhitungan dengan menggunakan teorema Pitagoras gitu. Ini 6. Ya. Akan lebih cepat kalau kamu hafal triple Pitagorasnya. Oke, yang ditanya sekarang adalah tangan B. Point of view-nya dari sini nggak? Dari sini nggak? Enggak, sudah berubah. Point of view-nya sekarang dari sini. Ini saya pakai merah. Ya. Tapi depannya si B, sampingnya si B. Oke, menggunakan point of view yang berbeda. Depannya si B siapa? Jus. Depannya si B. A, C. Sampingnya B siapa? Jus. B, C. AC-nya 6, BC-nya 8. Kita sederhanakan ya. Semuanya dibagi 2, 3/4. Jadi jawabannya adalah C. Paham? Paham. Kalau tadi ada yang bingung, pasti belum mengubah point of view-nya. Jangan-jangan bacanya masih dari A. Padahal yang ditanya dari sudut yang B. Gitu. Oke, baik. B, Miss. Diva mesti mengubah ya, Diva. Sudah tahu kesalahannya di mana? Iya, Diva sudah tahu. Baik. Iya, kebalik. Oke, masih perlu latihan satu kali lagi atau tidak? Atau kita ganti tipe soal yang lain? Ganti ya. Iya, Miss. Iya, Miss, ganti, Miss. Yang ada akar-akarnya. Miss, kalau yang triple mah kecil banget. Saya mah apal. Oke, sekarang yang ada akar-akarnya. Tak pilihin soalnya. Yang pakai akar-akar. Ini sedikit ya. Ngitungnya banyak. Udah nggak sedikit lagi. 1, 2. Ini pasti bisa. Nah, ini yang pakai akar. Oke. Nomor 3. Udah, Miss. Saya yang C
Miss. Sama, Miss. Oke, C, 2 orang. Nadif, Radinka, Eva, Eva C, Miss. Eva C, Mifta C, Diva Radinka Nadif, C, Miss. C, C, ya tambah banyak. Oke, kita buktikan apakah benar C. Wah, akarnya enak, Po. Enak nih kayaknya nih akarnya. Nih. Segitiga siku-sikunya di A. Langsung saya tempatkan A. Berarti sini saya kasih nama B, ini saya kasih nama C. Nah, sin B. Sin B pertama dilihatnya dari sini demi. Langsung ya, ini otomatis saya pakai ingatan ya. Demi berarti di sini depan. AB didapat dari 7 kuadrat kurangi 3 kuadrat. Kalau mau mencari sisi yang bukan miring, itu berarti miringnya yang dikurangi sama sisi yang lain. 7 kuadrat kurangi 3 kuadrat, 49 kurangi 9. Berarti ini 40 ya. Tapi ini 40-nya AB kuadrat. Kalau AB doang, akar 40. Akar 40 itu 4 dikali 10. 10-nya masih bisa diubah lagi? Enggak bisa ya. 4-nya yang bisa keluar dari akar jadi 2 akar 10. Berarti ini 2 akar 10. Yang ditanya berikutnya adalah tangen C. Point of view-nya diubah dari sini. Tuh, tangen C. Tangen C adalah desa. Depannya C udah berubah. Depannya C adalah AB. 2 akar 10 per sampingnya itu 3. Jadi nulisnya gimana? 2/3 akar 10. Betul, C. Selamat. Kalian sudah mengerjakannya dengan baik. Ya. Selanjutnya kita ganti soal. Bisa lah ini ya. Ini triple Pitagoras loh. Triple Pitagoras yang melibatkan 12, 13, cari tahu. Nomor 5 bisa, tadi yang pakai akar-akar. Nomor 6, oh bisa sekali. Sekarang di soal cerita. Sampailah kita di soal cerita. Nomor 7. Yuk dicerna bareng-bareng yuk, artinya apa? Menurutmu gimana cara mengerjakannya ya? Panjang jarum pendek sebuah jam dinding itu 10 cm. Ketika jarum panjang menunjukkan pukul 02.00, kamu bayangin ya, jam, kamu boleh ilustrasikan sekarang diorek-orek. Jam 2 pas. Oke. Terus itu jarum pendeknya 10 cm. Jarak ujung jarum pendek ke garis horizontal. Garis horizontal itu yang mana ya? Pikirkan. Yang melalui titik pusat jam dinding. Jarak ujung jarum pendek ke garis horizontal. Gimana cara mencarinya?
Gimana ya? Ada ide? Nanti saya minta kalian nyalakan videonya. Terus tolong tunjukkan ke kamera gimana sih cara kamu ngorek-ngorek. Nah, ini menguji bagian literasi dan berpikir kritis. Apakah kamu punya ide menyelesaikan soal ini? Silahkan berpendapat, Nak. Miss, Raffi. jadi kan gini ya misalnya kan ini kan setiap kan jam itu melingkar ya Miss ya. Melingkar itu Betul. kan 360 derajat Miss. Betul sekali, tepat. Jadi setiap 1 jam itu adalah 30 derajat ya Miss. Iya, didapat dari mana 30 derajatnya? 360 dibagi dengan 12. Iya, 12 jam ya, 12 angka. Oke, berarti 1 jamnya itu sudutnya adalah 30 derajat. Betul. Terus apa yang kamu lakukan berikutnya? Kan ini ada kan jam 2, berarti ada 60 derajat ya Mbak. Jam 2 berarti 60 derajat. Dari mana? Terhadap apa? Kan ya, jarum panjangnya itu kan di angka 12, jarum pendek di jam 2. Angka 2, betul. Berarti sudut yang terbentuk dari 2 jarum jam adalah 60 derajat. 60 derajat. Oke, terus habis itu apa yang kamu lakukan? Nah, itu Apa yang kamu lakukan habis itu? Ada ide lain? Iya, Eva. Maksudnya garis horizontal tuh apa? Gimana? Oke, I see. Sepertinya tingkat macetnya sama ya. Raffi Ahmad habis itu belum bisa mengelola informasi garis horizontal. Ya, kamu baru sampai sudut dua jarum jam 60. Habis itu apa lagi? Habis itu apa lagi? Kan gitu kan? Kok belum bisa dilanjutkan? Nah, Eva, macetnya ternyata garis horizontal itu apa gitu. Saya mau bandingkan dengan cara berpikir anak yang lain lagi. Apakah kalian merasakan demikian? Atau ada yang, oh saya tahu Miss, saya mau kemukakan pendapatnya. Baru setelah itu saya kasih clue lagi. Gimana? Belum ada. Oke, baik. Sekarang garis horizontal. Kalian bayangkan diagram Kartesius yang ada sumbu X dan sumbu Y. Terbayang? Ya. Sumbu X itu yang mendatar atau yang tegak? Yang mendatar, betul. Mendatar. Kalau yang tegak namanya sumbu Y. Sumbu Y. Sekarang kalau garis horizontal itu yang yang apa? Biasanya kebolak-balik. Ulangin lagi, Miss. Tadi putus. Tadi sempat putus-putus. Oke, saya ulangi. Kalian sudah bisa menyampaikan informasi bahwa sumbu X itu yang datar, sumbu Y yang tegak. Benar demikian? Nah. Oke. Sekarang saya tanya, garis horizontal itu yang mendatar atau yang tegak? Jawaban kalian sangat mempengaruhi bagaimana soal ini diselesaikan. Mendatar. Betul. Horizontal yang mendatar. Horizontal yang mendatar, ya. Artinya langkah selanjutnya justru kalian membuat segitiga dari jarum pendek angka 2 terhadap garis yang mendatar. Begitu? Nah, kalau Raffi Ahmad tadi membuat garisnya, membuat segitiganya adalah dari yang jarum pendek angka 2 dengan yang jarum panjang angka 12. Malah dari garis yang tegak, yang vertikal. Oke? Gitu ya Raffi.
Jadi yang kamu buat tadi itu sudutnya 60, itu kurang dipakai di penyelesaian soal ini. Ya, karena kamu menarik sudutnya, membentuk sudutnya adalah terhadap garis vertikal. Sedangkan pertanyaan dari soal ini adalah terhadap garis horizontal. Jadi mestinya sudutnya gimana? Kalau ini jarum pendek, berarti sudutnya yang di sini. Bukan yang terhadap angka 12, tapi terhadap angka 3. Ya enggak? Coba diorek-orek deh. Diilustrasikan. Nanti Miss Winda akan membahasnya dari depan lagi. Dari awal. Saya kasih kesempatan kalian untuk menemukan jalannya terlebih dahulu. Jadi sudutnya yang terbentuk berapa? 30. 30, betul sekali. Terus habis itu diapain? Habis itu diapain ya? Soalnya menantang ya. Menantang sekali ini. Mulai soal cerita biasanya udah langsung macet. Ini pakai perbandingan sin atau gimana? Pakai perbandingan sin. Iya, betul. Bisa pakai perbandingan sin. Tapi terus habis itu ngapain? Share screen-nya saya nonaktifkan ya. Tak bantu yuk. Gampang-gampang susah ya. Nanti kalau kamu udah ikut pembahasan ini kan jadi gampang kok. Kita ulang ya. Panjang jarum pendek sebuah jam dinding itu 10 cm. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 2, jarak jarum pendek ke garis horizontal. Kata kuncinya di sini. Yang melalui titik pusat jam dinding. Miss Winda benar-benar bikin ilustrasi jam dinding. Titik pusat jam dinding di mana? Di sini. Ya, terus arahnya apa aja? Ini arah angka 12, ini 3, ini 6, ini 9, ini masih ada 2 titik, ini angka 2 di sini. Ya. Nah, jarum pendeknya begini. Jarum panjangnya begini, tapi jarum panjangnya enggak kepake. Enggak kepake toh. Nah, garisnya ini garis horizontal. Horizontal. Kamu tahu dari keterangannya Raffi Ahmad tadi bahwa satu lingkaran penuh itu 360 derajat. Artinya tiap jam itu adalah 360 derajat dibagi 12, yaitu 30 derajat. Ya, berarti ini ke sini 60, gitu kan? Ya, di sini berapa? Di sini 30 derajat. Atau saya gambar lagi ya. Ini 30 derajat. Kalau enggak begitu pun saya juga bisa mencarinya lewat apa? Ini kan cuma 1 jam. Ya. Ini jelas ya, tadi kan tiap jam 30, berarti kan di sini 30 derajat gitu. Kalau pakai keterangan ini berarti kamu seperti gini loh. Nah, ini siku-siku, kalau segini 60 berarti di sini 90 kurangi 60 atau 30 derajat. Gitu. Itu cara yang lain. Oke, setelah kamu dapat keterangannya, ini kan 10 cm. Ya. Terus jarak titik pusat jam dinding, apa nih? Jarak ujung jarum pendek, ujungnya tuh di sini, ke garis horizontal. Jadi yang ditanyakan tuh ini. Ini loh. Nah, sini ini loh yang ditanyakan. Oke. Terus gimana dong? Saya nggak tahu sisi ininya, Miss. Nah, kamu kan punya sudut-sudut istimewa, toh? Sudut-sudut istimewa yang dimulai begini. Nah, sin, cos, tan.
0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Ya, sudut istimewanya apa? Sudut istimewanya di sini 0, 1, 0 nilainya, terus ini setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Ya, kalau sin membesar, kalau cos kebalikannya. Berarti ini 1, ini setengah akar 3, ini setengah akar 2, di sini setengah, di sini 0. Ya. Terus bagaimana cara kita melengkapi tan? Tan adalah sin per cos. 1 dibagi 0 tidak terdefinisi, setengah akar 3 dibagi setengah akar 3, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, 1, setengah dibagi setengah akar 3, sepertiga akar 3. Jadi ini adalah tabel lengkapnya. Tabel lengkapnya. Kan begitu? Apakah ini semuanya kita pakai dalam pengerjaan kita? Tidak, kita hanya menggunakan yang bagian apa? Yang bagian apa? Bagian ini loh, terhadap point of view sudut 30 derajat. Berarti gimana? Nah, saya kan mau mencari ini toh. Ini kan depan ya. Ini depan, ini miring. Berarti saya bisa memanfaatkan yang bagian mana? Sin, cos, atau tan? Yang sin. Oke. Sin 30 derajat itu adalah setengah. Padahal sin 30 derajat bisa saya cari lewat de per mi. Itu setengah. Depannya mau saya cari. De. Miringnya berapa? 10. Oke, berarti ini setengah. Depannya berapa dong? 2 kali depan sama dengan 10. Depannya adalah 5. Iya. Jadi berapa jaraknya? Jarak ujung jarum pendek ke horizontal 5 cm. Gitu ya. Saya mereviewnya jadi terlalu lengkap karena kita mengulang kembali yang namanya sudut istimewa. Apal nggak ya sudut istimewa? Iya, perlu dilatih ya. Oke, ada pertanyaan tidak? Belum ada, Miss. Belum ada, masih menguasai dengan baik ya. Oke, lagi soal berikutnya. Wah, ini udah mulai soal cerita-cerita nih. Kalau ini udah bisa ngerjain belum ya? Saya share screen di depan ya. Biar kalian jelas baca soalnya. Kalau nomor 8 sulit, coba nomor 9. Maksudnya kalau agak terlalu berat ya, kita ke 9 dulu baru nanti ke nomor 8. Ya, nomor 9. Silakan. Boleh di screenshot dulu. Pakai ilustrasi biar gampang. Ketemu enggak? Saya C, Miss. C. Lainnya. Div, masih di situ enggak, Div? Nadif tidak bersuara ini, masih ada di situ tidak? Oke.
kita benar-benar membuat ilustrasi. Sebuah tangga. Tangga itu biasanya disandarinnya miring kan? Nah, tembok itu pasti menjulang ke atas ya. Terus tanah itu yang mendatar. Nah, jadi enak nih. Kita bikin ilustrasinya begini. Ini adalah yang tangga. Nah, bagian yang tegak itu adalah yang tembok. Sebuah tangga panjangnya 6. Bersandar pada tembok sebuah rumah. Jika tangga itu membentuk 60 derajat dengan lantai. Berarti sudut yang mana? Yang bawah atau yang atas? Bawah. Bawah, 60 derajat. Nah, sudutnya di sini. Tinggi temboknya berapa? Tingginya berapa? Yuk, kalau point of view-nya di bawah, berarti yang saya kasih tanda tanya ini sebenarnya apa? Bagian depan. Ya, bagian depan, terus yang 6 ini apa? Miring. Miring. Oke, kalau saya punya depan, saya punya miring, berarti bagusnya, cocoknya kita pakai perbandingan trigonometri yang apa? Sin, cos, tan? Sin. Oke, baik. Sin apa? Sudutnya apa? Sin 60 derajat sama dengan depan per miring. Sin 60 derajat berapa toh? Ayo, tadi Bismillah udah. Setengah akar 3. Setengah akar 3. Oke, setengah akar 3. Depannya kita mau cari, miringnya adalah 6. Ya, ini bisa saya tulis akar 3 per 2. Depan per 6. Kita kali silang ya. 6 akar 3 sama dengan depan dikali 2. Berarti depannya 6 akar 3 bagi 2. Coret-coret bisa ya? Bisa. 3, jadi depannya berapa? Depannya 3 akar 3. Selesai. Tadi yang jawab 3 akar 3, C benar. Ada pertanyaan lagi? Tidak? Enggak. Tidak ada. Nih, kuncinya di sini. Kuncinya adalah di tabel trigonometri untuk sudut-sudut yang sederhana. Sudut-sudut istimewa. Oke, terakhir. Kita ke soal yang ada tadi gambar ilustrasi orangnya. Ya, ini dia. Doni berdiri dengan jarak 24 meter dari sebuah pohon. Tuh, jaraknya segitu. Berarti ini sebenarnya kayak yang alas ya. Jarak ini 24. Dan melihat puncak pohon dengan sudut pandang 30. Melihat puncaknya itu sudutnya di kaki apa di mata? Kayak projeklinometermu di atas, di mata ya. Di mata ya, di sini ya. Oke. Jika tinggi Dodi diukur dari tanah itu 150 cm, maka tinggi pohon berapa? Nah, sebenarnya kita itu menghitungnya adalah di segitiga yang sini. 30 derajat, terus kita mau mencari ketinggian ini. Nah, apakah ini menghitung tinggi pohon? Belum, ini baru bagian dari pohon. Ya, tinggi keseluruhan pohon, ketinggian dari keseluruhan pohon itu adalah tinggi yang kita hitung ditambah ketinggiannya Doni. Ya enggak? Ya. Oke, H itu menunjukkan height ya, maksudnya tinggi ya. Mau pakai simbol T ya enggak apa-apa. Oke, kenapa harus saya tambahkan dengan tingginya Doni? Ada yang tahu? Karena yang kita dapatkan baru sebagian ini doang. Ininya belum ditambahkan. Gitu. Nah, kita nyarinya bertahap toh. Ini 24, ini 30, terus sudah ya. Sebenarnya kalau point of view-nya 30 di situ, 24 itu apa? Samping, ya toh? Ini yang mau dicari.
Berarti ini sebenarnya point of view-nya dari 30 adalah bagian depan. Ada depan, ada samping. Pakai trigonometri yang apa ya? Tan. Tan, betul. Berarti pakai tan 30 derajat sama dengan depan per samping. Tan 30 derajat berapa? Jeng jeng. Apa nih? 1/3 akar 3. Tan 30 derajat 1/3 akar 3, depannya mau dicari, sampingnya 24. Nah, berarti depannya adalah 1/3 akar 3 kali 24. Coret-coret, ini 8 akar 3. Depan. Baru segini nih, 8 akar 3. Berarti tinggi keseluruhan 8 akar 3 ditambah tingginya Doni 150 cm. Oke, bisa dipahami? Ini kok satuannya beda ya? Ini satuannya senti, ini satuannya meter. Berarti harus disamakan ya. Kalau di fisika kan begitu toh. 8 akar 3 ditambah 1,5 dalam ukuran meter. Tuh. Lihat, di soal 24-nya meter, sedangkan tinggi Doni 150 cm. Ada di satuan yang berbeda, berarti harus menyamakan satuannya. Gitu ya. Yuk, terakhir sebelum saya tutup, pertanyaan masih adakah? Atau sudah cukup? Gimana caranya nentuin mau pakai tan, cos, atau sin? Tergantung komponen yang diketahui. Tadi pada saat membuat segitiga ini, kan saya mau mencari bagian ini ya. Ternyata ini adalah depannya 30 derajat, berarti depan. Nah, 24 ini apanya? Apanya 30 derajat? Bagian samping. Jadi komponen yang terlibat adalah depan sama samping. Depan sama samping itu ada di perbandingan trigonometri yang apa? Yang tan, gitu. Jadi kita menggunakan sin, tan, atau cos, sin, cos, atau tan itu tergantung apa yang diketahui. Gitu ya, Diva. Oke, Miss. Ya, terima kasih. Masih ada pertanyaan lagi enggak? Enggak, Miss. Tidak ada, berarti sudah cukup ya. Saya tutup tampilannya. Kembali lagi ke awal. Tampilan depan. Terus ini saya screenshot dulu. Yang sudah hadir di sini ada 8. Tadi sempat komplit, terus sekarang 8. Ya, dengan demikian anak-anak, kompetensi dasar KD 2 sudah tuntas. Kalian sudah menyelesaikan 2 KD. Pertemuan yang akan datang kita lanjut di KD berikutnya, sudah pindah ke kelas 11, yaitu tentang matriks. Oke, kalian bisa persiapkan diri, bisa review dulu. Masuk di pembahasan soal itu udah nggak roaming, udah nyambung. Sudah bilang apa, kamu bisa nyambungnya lebih cepat lagi. Jadi itulah gunanya belajar sebelum ada pertemuan. Gitu. Oke, saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lift